Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Pak. Masih semangat? Semangat, Pak. Harus semangat. Sudah sarapan di rumah? Sudah, Pak. Atau ada yang belum sarapan? Sudah, Pak. Sudah semua? Berarti hadir semua ya ini? Ya, Pak. Taruh kenapa tidak semangat ini? Apakah sakit? Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan mengawali berdoa terlebih dahulu. Bapak minta satu orang untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Silakan maju di depan. Mari teman-teman kita berdoa sebelum mulai belajar dan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Islam Medina. Nabi Muhammad Nabiya. Wa Rasulah. Nabi Zidna ilma. Warzuqna fahma. Pada nama ibunya, terima kasih untuk Samira. Oke, hari ini kita akan belajar tentang seperti yang sudah dilihat di depan. Kita akan belajar tentang materi pemecahan masalah dengan berpikir komputasional. Kira-kira sebelumnya sudah pernah mendengar materi ini atau sudah pernah belajar? Belum. Berarti masih baru. Ya, berpikir komputasional adalah apa itu memecahkan masalah menjadi yang sederhana. Misalkan kita punya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu dipecahkan menjadi lebih mudah atau kompleks, lebih sistematis, lebih terstruktur lagi. Contohnya, pernahkah teman-teman mengalami atau mendapati suatu permasalahan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, terlambat bangun, pernah? Atau lupa membawa bekal, atau tugas yang selalu menumpuk, pernah? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang sederhana seperti terlambat datang tadi atau lupa membawa buku. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya dengan cara berpikir komputasional tadi. Tapi sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut tentang materi pembelajaran kita tadi, Bapak ingin sampaikan ini tujuan dari pembelajaran kita terlebih dahulu. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang materi komputasional tadi adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian sebagai peserta didik bagaimana nanti mengidentifikasi permasalahan seperti yang terlambat datang ke sekolah tadi atau lupa membawa buku tadi. Kita identifikasi permasalahannya apa saja. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil dengan mengenalkan pola. Nah, ini poin kedua. Nanti tujuannya adalah kalian dapat memecahkan masalah tadi menjadi bagian-bagian kecil dan mengenali polanya, seperti apa polanya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tadi. Nah, tentang apa tadi permasalahannya? Nah, nanti itu disusun langkah-langkahnya seperti apa penyelesaiannya supaya ada penyelesaian atau jalan keluarnya seperti itu. Kita kembali ke materinya. Tentu teman-teman tadi bertanya apa itu berpikir komputasional. Nah, di sini kan Bapak jelaskan, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah. Masalahnya masalah besar
menjadi langkah-langkah kecil. Misalkan kita tadi punya permasalahan, ini apa masalahnya nih? Nah, nanti kita bikin atau kita selesaikan menjadi yang terstruktur. Buat misalkan kita kerjakan dulu menjadi langkah-langkahnya supaya nanti bisa terselesaikan permasalahan tersebut. Nah, setelah itu kita kembali kepada tujuannya. Tujuan berpikir komputasional. Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama adalah memahami masalah dengan lebih jelas. Nah, kita ada masalah tadi, kita pahami dengan lebih jelas. Kira-kira apa masalahnya tadi? Kemudian setelah masalahnya sudah jelas, akar masalahnya, yang kedua menyusun langkah-langkahnya. Bagaimana sih caranya supaya masalah yang ada tadi bisa terselesaikan? Nah, ini kita susun langkah-langkah penyelesaiannya supaya bisa selesai dengan efisien, dengan cepat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan solusi nanti setelah apapun masalahnya kita bikin langkah-langkahnya. Nah, harapannya adalah nanti bisa mengembangkan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian solusi yang ada itu bisa kita gunakan kembali. Kita langsung kepada permasalahannya. Di sini ada 4 pilar utama yang membentuk fondasi berpikir komputasional. Nah, yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi ini maksudnya adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, tadi kita punya permasalahan tadi, kita pecahkan menjadi bagian kecil. Supaya apa? Supaya lebih mudah kita untuk menyelesaikannya. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk, nah ini tujuannya, menemukan solusi yang dapat diterapkan atau yang bisa digunakan lagi. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Menyaring informasi yang tidak relevan. Nah, misalkan ada dari permasalahan tadi atau informasi yang adalah yang contoh masalah. Apa kira-kira masalahnya? Tugas sekolah yang menumpuk. Nah, tadi tujuan dari pembelajaran komputasional ini adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sederhana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menyelesaikannya? Mulai dari dekomposisi tadi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, menggunakan 4 pola itu supaya kita menyelesaikan masalah ini. Masalahnya adalah ini, tugas sekolah yang menumpuk. Kenapa kok bisa tugas sekolah menumpuk? Apa penyebabnya? Nah, berarti ini kan jadi sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Kenapa kok bisa tugas sekolah menumpuk ini? Apakah dikerjakan atau tidak di rumah? Nah, iya. Tugas sekolah menumpuk. Nah, ini kita akan pecahkan menjadi 4 tadi. Dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kita mulai dari dekomposisi dulu. Kita pecahkan masalah menjadi langkah-langkah kecil. Nah, ini masalahnya. Kenapa tugasnya sekolahnya selalu menumpuk? Nah, yang pertama ini ada banyak tugas dari berbagai mata pelajaran, mulai dari matematika, hari apa, kita kan tugasnya apa. Ini catat deadline-nya. Kemudian yang selanjutnya, urutkan tugas dari yang paling cepat deadline-nya. Tugas yang paling cepat dikumpulkan dikerjakan pada saya. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan kasih AKPD buat kalian kerjakan dan menjadi 2 kelompok. Ya, bagikan AKPD-nya kalian akan kerjakan dengan pola yang tadi 4 tadi ya.
Silakan bentuk kelompoknya. Buat seperti yang sudah Bapak kasih contoh tadi di depan ya. Tapi didiskusikan. Jangan ada yang satu orang aja yang mengerjakan, tapi dirembuk diskusi kalian. Mika boleh bawa kursinya ke sini, Mika bisa duduk di sini.
apa aja masalahnya? Sudah. Tugas buku apa lagi? Peralatan sekolah. Apa lagi? Buku pelajaran. Nah, kira-kira dari yang sudah dijelaskan dari Bapak kasih contoh tadi, kalau ada masalah terkait yang kalian alami, bisa nggak diselesaikan seperti yang sudah kita kerjakan tadi? Menggunakan formula tadi. Dan yang kedua, bagaimana kamu bisa melakukan ini di rumah atau di sekolah? Kira-kira ketika punya permasalahan seperti itu tadi, bisa nggak diselesaikan dengan cara yang sama? Dengan misalnya dengan memecahkan cara apa sih? Dekomposisi. Apa tadi? Pengenalan pola. Dekomposisi tadi apa? Kita pecahkan dulu masalahnya yang besarnya apa? Jadi kecil. Kita rumuskan apa-apa aja dan cara menyelesaikan itu tadi. Kemudian yang kedua pengenalan pola. Setelah itu abstraksi dan algoritmanya. Kita tadi kita bikin checklistnya tadi kan. Apa kira-kira masalahnya kita rumuskan. Ya, untuk Bapak rasa cukup sampai di sini untuk materi kita pada hari ini. Tapi sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, Bapak bertanya saja. Tidak ada, yakin? Oke, kalau tidak ada,